Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel aku dan terima kasih telah mengklik video ini. Permainan biasanya itu diciptakan untuk tujuan kesenangan maupun hiburan. Tapi jauh dari kesan itu, permainan yang akan kita bahas hari ini justru terkesan menakutkan, bahkan lebih ke arah mistis. Jai Langkung. Baik, aku ingatin buat kalian yang baru bergabung untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar saat aku upload video terbaru kalian menjadi orang pertama yang menonton. Baik, depan lama-lama ayo kita masuk ke topik pembahasan kita, Jai Langkung. Jai Langkung atau Jai Langkung adalah permainan tradisional asal Nusantara yang bersifat ritual atau supranatural. Permainan ini umumnya dilakukan untuk tujuan mengundang intensitas-intensitas supranatural, dan media yang digunakan untuk menampung intensitas maupun makhluk gaib yang dipanggil berupa gayung air yang terbuat dari batok kelapa yang didandani pakaian dan bergagangkan kayu yang dibentuk menyerupai boneka. Menurut sejarahnya nih, penggunaan nama Jai Langkung itu erat hubungannya dengan kepercayaan kuno bangsa Tionghoa yang telah punah. Masyarakat Tionghoa zaman dahulu percaya bahwa ritual ini erat hubungannya dengan dewa Poyan dan Moyan, atau bisa dibilang nenek moyang, yaitu Cai Lan Gong atau dewa keranjang dan Cai Lan Se atau dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Lan Gong juga bersifat ritual yang dimainkan oleh para remaja pada saat festival rembulan. Oke, sekedar informasi ya, festival rembulan itu merupakan festival panen dan merupakan salah satu festival terpenting bagi masyarakat Tiongkok, yang umumnya dirayakan pada hari ke-15 bulan ke-8 kalender Tiongkok, dan biasanya jatuh pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober. Oke, lanjut ke pembahasan. Biasanya dalam upacara Cai Lan Gong, dewa Poyan dan Moyan akan dipanggil untuk masuk ke dalam boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut akan diikatkan alat tulis yang biasanya berupa kapur. Boneka keranjang tersebut biasanya dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke papan tulis sembari menyalakan dupa. Dan saat boneka tersebut menjadi semakin berat, mereka akan percaya bahwa boneka tersebut telah dirasuki oleh dewa Poyan dan Moyan. Mereka juga percaya bahwa boneka tersebut akan mengangguk saat ditanyai bersediakah untuk ditanya, dan jawaban-jawaban yang akan diberikan dewa tersebut akan dituliskan pada papan tulis yang telah disediakan. Dipercaya bahwa ritual Cai Langgong ini sudah lama punah di Tiongkok. Namun diduga ritual ini diserap ke dalam bahasa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Jai Langkung dan masih hidup karena hubungan dekat bangsa pribumi dengan bangsa Tiongkok zaman dulu. Mungkin karena hubungan dagang kali ya. Namun berbeda dengan Cai Langgong, boneka yang digunakan untuk memanggil dewa itu terbuat dari gayung air. Ya kan, zaman dulu gayung pencuduk air kan terbuat dari tempurung kelapa tuh. Terus mereka juga mengganti dupa-dupa dengan kemenyan dan pembakaran. Indonesia banget. Ya, namun tetap permainan ini dimainkan oleh anak-anak yang dipandu oleh sebuah pawang yang akan mengucapkan mantra-mantra untuk memanggil dewa atau yang mungkin lebih ke makhluk halus kali ya. Dan lucunya nih, permainan ini malah digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu. Seperti mencari obat dari sebuah penyakit, mencari diagnosa dari sebuah penyakit, dan mungkin mencari nomor togel. Di Indonesia sendiri ada beberapa versi dalam penyebutan nama Jai Langkung. Seperti di Jawa misalnya. Oleh masyarakat Jawa, permainan Jai Langkung dikenal dengan nama Nini Towo atau Nini Towok. Permainan ini tidak hanya bertujuan untuk hiburan anak-anak, bahkan bertujuan untuk usaha menyelamatkan desa atau tolak bala. Dalam versi Jawanya, permainan ini juga dapat dilakukan dengan alat tulis jangka. Permainan ini berkembang dari dulu sampai sekarang, khususnya di daerah Jawa, yang katanya zaman dulu mereka lebih menggunakan orang-orang sawah sebagai media untuk memanggil dewa atau makhluk halus yang ingin dimasukkan ke dalam media tersebut. Dalam versi Minangkabau sendiri, ritual ini lebih dikenal dengan nama Lukah Gilau. Permainan ini berkembang dalam seni pertunjukan di Desa Lupoh Timur, Kecamatan Ampek Balaijuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Permainan ini dipimpin oleh seorang dukun yang biasanya disebut sebagai dukun luka dan biasanya ditemani oleh 1-4 orang yang berfungsi untuk memegang luka tersebut. Oke, bagi yang nggak tahu nih ya, luka adalah sejenis alat yang berfungsi untuk menangkap ikan di sungai atau mungkin di daerah kalian itu biasanya disebut bubuh.
Dan luka tersebut akan didandani, dipakaikan baju, selendang, ya samalah seperti Cai Langgong ataupun jelangkung. Kemudian luka tersebut akan dibisikkan mantra oleh si dukun luka tersebut, hingga membuat luka itu katanya sih ya akan menjadi gila dan liar. Gerakan luka tersebut akan semakin menjadi-jadi atau semakin liar saat dukun tersebut terus membacakan mantra-mantranya. Dan yang menjadi daya tarik dari pertunjukan ini adalah para pemegang lukanya, karena katanya mereka akan terbawa ke sana kemari oleh pergerakan luka tersebut yang menjadi liar. Katanya luka tersebut akan menjadi diam dan tenang saat dukun lukanya berhenti membacakan mantra, atau ada seseorang yang memasangkan ijok, yaitu bagian dari ekor luka tersebut. Ya sekedar informasi, kalau misalnya kalian tahu tentang permainan bambu gila, aku pikir kayaknya konsepnya sama kali ya kayak permainan itu. Ya kurang lebih seperti itulah tradisi jelangkung ini. Jadi sederhananya gini, permainan jelangkung itu pertama kali diciptakan oleh bangsa Tiongkok zaman dulu yang bernama Cai Langgong. Tapi saking eratnya hubungan bangsa Tiongkok dengan bangsa pribumi dahulu, maka permainan Cai Langgong ini diserap ke dalam budaya pribumi, kemudian berganti nama menjadi Jailangkung. Dan seperti kita tahu ya, permainan jelangkung ini terkenal banget di Indonesia, bahkan sampai dibikin filmnya tuh, kayak Tusuk Jelangkung, Jelangkung 1, 2, 3, dan jelangkung-jelangkung yang lainnya. Dan mungkin untuk kalian yang kelahiran 90-an ya nggak bakalan asing sama permainan ini. Aku ini kelahiran 95 dan pernah mainin permainan ini, namun ya nggak pakai dupa gitu ya, kami tuh lebih makainya ke lilin. Dan ya itu cuma untuk tujuan senang-senang aja gitu ya. Tapi kalau sempat bonekanya beneran gerak dan bisa nulis gitu, ya kami bakal lari juga gitu. Jadi ya sebatas untuk hiburan aja mungkin ya. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Jika kalian suka ya tinggal kalian like, tidak suka ya dislike. Terus tolong tulis di kolom komentar kalian gak sukanya kenapa gitu. Dan kalau kalian punya requestannya, tulis juga kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Aku Sahril, Seminggu 1, 2, 3. Nantikan video-video berikutnya. See you next time and bye.